Halo semuanya. Jadi di sini saya ingin tunggu. Kayaknya kalau kayak gini warnanya kurang enak. Nah, diperkenalkan, nama saya Dewa Radia dari kelas MIPA 2.6 absen 11. Jadi kemarin ceritanya saya sedang tidur siang dan kemudian jendela kamar saya diketuk-ketuk. Mas, buku mas. Hari ini saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai buku yang berjudul Tan, sebuah novel. Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Namun, tidak seperti pahlawan nasional lainnya, namanya tidak pernah tercantum, bahkan disebutkan dalam buku sejarah Indonesia. Tan lahir dengan nama Ibrahim. Setelah ia lulus dari Quick School, kakeknya meninggal dunia, sehingga mengharuskan ia untuk menggantikan kakeknya sebagai ketua adat dengan gelar Datuk Tan Malaka. Setelah beberapa saat menjabat sebagai ketua adat, Tan mendapatkan rekomendasi dari gurunya untuk melanjutkan sekolahnya di Haarlem, Belanda. Pada awalnya, Tan sempat bimbang apakah ia harus memilih untuk menjadi ketua adat atau melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Namun setelah beberapa saat, Tan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya di Belanda, di mana pada awalnya orang tua Tan sebenarnya tidak setuju. Namun setelah beberapa saat dan mendapatkan restu dari orang tuanya, Tan memutuskan untuk pindah ke Belanda. Di negeri Belanda sendiri, Tan tidak hidup dengan nikmat. Ia hidup dengan segala ketragisan dan kemiskinan yang ada. Ia tinggal di kawasan yang kumuh dan pengap, sehingga mengakibatkan kadang paru-paru basahnya kambuh. Ia pun juga dikucilkan oleh teman-temannya, dan tidak jarang ia mendapatkan diskriminasi rasial oleh karena kulitnya yang berwarna coklat. Namun saat di Belanda, Tan mendapatkan cintanya yang bernama Fanny. Dan juga selama ia berkuliah di Belanda, ia mendapatkan pemikiran sosialis dari temannya yang bernama Wolters dan Snevely, di mana yang mengakibatkan Tan banyak menulis tentang keadaan Hindia Belanda. Bersama berbagai pelajar dari Hindia Belanda, maka Tan mendirikan Perhimpunan Pelajar Hindia Belanda atau yang disingkat sebagai PPHB, di mana PPHB tersebut dianggap ancaman oleh Belanda, sehingga hal itu mengakibatkan beasiswa yang diterima Tan pada saat itu harus dilepaskannya. Karena beasiswa milik Tan yang terpaksa dikembalikan, maka kemudian Tan mendapatkan bantuan dari temannya Snevely untuk pindah ke Delhi, di mana sekarang dikenal sebagai Medan, untuk mengajar. Dari sinilah pemikiran Tan mengenai sosialis semakin kuat. Semenjak di Delhi, ia melihat berbagai buruh-buruh perkebunan yang ada. Oleh maka itu, yang kemudian terjadilah mogok kerja buruh di Delhi, yang kemudian terjadilah kerusuhan yang menyebabkan Tan Malaka ditangkap oleh polisi. Karena di Delhi sudah tidak aman dan terdapat banyak ancaman, maka mau tidak mau Tan harus melarikan diri ke Batavia. Di mana sebelum ke Batavia, Tan sudah sempat kembali ke Minangkabau untuk menjenguk keluarganya. Sesampai di Batavia, Tan lalu segera menemui Alimin, di mana itu merupakan saran dari temannya Snevely. Maka saat bertemu Alimin, maka ia pun disarankan agar menemui Semaun, yaitu Ketua Sarekat Islam Semarang dan Partai Komunis Hindia Semarang. Dan setelah bertemu dengan Semaun, maka ia langsung mendirikan sekolah rakyat di Semarang, dan sekolah tersebut berhasil. Semenjak mendirikan sekolah di Semarang, maka pergerakan Tan semakin dikenal berbagai kalangan. Yang lalu ia diminta oleh Semaun untuk menjadi ketua Kongres Serikat Pegawai Percetakan Hindia. Hingga sejak Tan menjadi ketua Serikat Pegawai Percetakan Hindia tersebut, maka Tan semakin gencar untuk menulis berbagai tulisan yang ia maksud untuk mengkritik pemerintah. Dan hal ini menyebabkan Tan ditangkap dan dipenjara di Bandung selama 2 tahun. Di mana saat terjadi gempa bumi di Bandung, maka Tan berhasil melarikan diri dan dia berusaha untuk menghentikan pemberontakan yang akan dilakukan oleh PKH. Namun hal ini gagal, sehingga pada akhir cerita ia ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul. Seperti yang tertulis dalam cover buku ini, yaitu Tan, sebuah novel, maka buku ini benar-benar menghadirkan sebuah novel, di mana sejarah yang diceritakan oleh Henry Teja benar-benar secara runtut dan jelas. Sebagai seorang pembaca, bahasa yang digunakan oleh buku ini sangatlah mudah dimengerti dan sangatlah runtut, sehingga kita benar-benar paham dengan apa yang dilakukan Tan pada saat itu. Dan suasana yang dibangun pun sangat terbentuk
sehingga kita benar-benar ikut campur dalam suasana yang dirasakan Tan pada kala itu. Dan dimana pada buku ini saya merasa seperti diceritakan oleh Tan Malaka seorang. Dimana menurut saya dengan penggunaan sudut pandang orang pertama dalam novel ini merupakan keunggulan dalam penyampaian cerita yang dibawa dalam novel ini. Sayangnya pada akhir buku ini hanya dituliskan bahwa Tan Malaka diasingkan ke Boven Digul dan tidak ada cerita lagi, yang membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi terhadap Tan Malaka selanjutnya. Walaupun ini terkesan seperti kekurangan, namun menurut saya ini adalah benar-benar apa yang terjadi dengan Tan Malaka, dimana yang ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga ia dan istrinya melawan melalui tulisan-tulisannya, yang namun sayangnya sekarang dilupakan, dikabulkan, dan bahkan tidak pernah dianggap sebagai pencetus kemerdekaan Indonesia. Dan juga di novel ini kita juga belajar bahwa bukan kita tidak punya apa-apa, namun seperti Tan, bahwa kita tidak harus selalu memiliki pedang untuk berperang, namun terkadang senjata paling hebat muncul dari pemikiran-pemikiran. Maka tidaklah heran jika novel Tan ini menjadi salah satu novel unggulan dalam sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2010, dimana pada saat itu namanya masih Memoir Alang-Alang, dan jadi novel yang direkomendasikan pada tahun 2016 oleh majalah Tempo. Namun yang disayangkan adalah mengapa sosok Tan yang sangat mengambil peran dalam kemerdekaan Indonesia malah tidak dianggap. Sekian dari saya, terima kasih.